Oke, selamat sore untuk Vision Lovers di rumah. Balik lagi kembali bersama Theo. Di sini aku akan memutarkan lagu Nagita Slavina Alhamdulillah untuk menemani jelang buka puasa kalian di rumah. Dan hari ini kita sudah sampai di penghujung di episode ke-17 teman-teman Vision Lovers di rumah. Dan sebentar lagi kita akan bergabung dengan salah satu bintang tamu kita yang spesial hari ini. Dan hari ini kita akan ditemani oleh salah satu bintang yang benar-benar bisa memotivasi dan memberikan sharing-sharing yang menarik seputar hidupnya. Oke, kembali hadir di @Mr. Global Jawa Barat 2020. Bagi kalian yang baru bergabung, bisa follow terlebih dahulu di Instagramnya @Mr. Global Jawa Barat 2020. Dan nantikan untuk 1 bulan ke depan kalian akan mendapatkan giveaway menarik dari beberapa bintang tamu yang luar biasa teman-teman Vision Lovers. Sebentar lagi kita undang salah satu bintang tamu kita untuk bergabung di live Instagram sore hari ini. Untuk menemani sore hari kalian, gimana nih kabarnya untuk teman-teman Vision Lovers? Kira-kira hari ini gimana perasaannya, sukacita atau lagi galau nih teman-teman Vision Lovers di rumah? Mungkin kalau yang kurang semangat, mungkin lebih semangat lagi melakukan aktivitas yang positif di bulan Ramadan ini. Dan juga sambil menunggu jelang buka puasa, ada lebih baiknya kalian nonton dulu nih live Instagram dari @Mr. Global Jawa Barat 2020. Mungkin aja kalian nih bisa dapat motivasi atau bisa mau sharing-sharing juga nih Vision Lovers. Bisa tinggalkan kolom komentar kami dan juga di DM Instagram @Mr. Global Jawa Barat. Mau curhat, mau sharing tentang keluarga, tentang kehidupan, tentang permasalahan apapun, kita akan terima dengan senang hati untuk sharing-sharing kalian di bulan Ramadan ini. Sambil menunggu requestan masuk dari salah satu bintang tamu kita akan terus menunggu teman-teman yang baru bergabung untuk terus stay tune di Instagramnya @Mr. Global Jawa Barat 2020. Halo, selamat sore. Selamat Halo sore, akhirnya bisa juga. selamat sore, selamat bergabung untuk Kakak Hilal di sini di sore hari ini, Kak Hilal. Oke, Theo, thank you. Wah, sama-sama luar biasa hari ini nih Kak Hilal bergabung nih sama-sama dengan kita teman-teman Vision Lovers di rumah nih Kak Hilal. How do you feel today to join Instagram Mr. Global Jawa Barat 2020? Seneng banget aku bisa diajak gabung buat live bareng, buat bagi-bagi motivasi ataupun sharing gitu, Theo. Wah, luar biasa. Gimana nih Kak, sehat semua di rumah, keluarga? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Gimana dari keluarga Theo dan keluarga Mr. Global Jawa Barat tentunya? Wah, luar biasa. Kabar kita semua semangat, sehat semua. Tetap disertai sama Allah. Amin. Wah, nih thank you banget nih untuk
hari ini Kak Hilal udah mau bisa bergabung sama dengan keluarga besar Mister Global Jawa Barat nih. Ya, Eh, sama-sama. Kak Hilal nih, sebelum kita mulai ya, tadi kita udah muterin beberapa lagu untuk menemani teman-teman Pigeon Lovers di rumah nih untuk tambah semangat nih mau berbuka Oke. puasa. Kira-kira kita mau sapa dulu untuk teman-teman di rumah nih Kak Hilal. Oh iya dong, tentunya kita harus sapa-sapa dulu nih, biar makin seru Betul juga banget. live-nya kan. Oke. Betul sekali. Jadi Oke. mungkin sebelum kita masuk ke dalam segmen pertama ya, Hmm. ala-ala TV. Halo, TV, Jadi, oke. jadi nanti kita terlebih dahulu untuk teman-teman Pigeon Lovers yang baru bergabung bisa follow Hmm. dulu Instagram dari @misterglobaljawabarat 2020 dan juga di follow juga dari @rdkita Kiki Barbie underscore mua. Dan juga bintang tamu kita yang spesial nih dari @mhilal double L underscore. Dan juga nggak bosen-bosen ya Instagram saya sendiri sebenarnya bosen @theobran_official. Jadi hari ini Kak Hilal mungkin bisa kita sambil sharing untuk teman-teman Iya, di iya. rumah atau di seluruh Indonesia khususnya nih Kak tentang yang mau dibawakan tema hari ini nih Kak Hilal nih yang kamu Hilal Hmm. bawain. Itu kira-kira tema apa atau sharing-sharing dalam bentuk apa nih? Aku mungkin akan lebih ngajak sharing ke dari awal perjalanan aku untuk menjadi di dunia modeling kali ya. Karena Good, yes. ya ya oke. Karena aku pengen ngemotivasi buat orang yang biasanya insecure, merasa nggak pede atau ngerasa kadang orang tuh kayak ada ngerasa kurang, aduh aku nggak cakep nih, aduh aku jangan di video dong, aku jangan di ini itu dong. Aku pengen lebih sharing ke hal-hal yang kayak gitu aja sih. Dan selama perjalanan aku Wow. ya, Journal life-nya akan oke, dibagikan ya hari ini ya, teman-teman Pigeon ya, Lovers. ya, Wah. Tapi nih Kak, Theo juga mau kepo nih sama teman-teman Pigeon Lovers di rumah tentang Kak Hilal. mm, Lebih baik sebelum kita masuk nih untuk sharing, aku mau Kak Hilal nih introduction dulu nih. Latar belakang kakak gimana dan kakak stay di mana. Jadi introduction dulu Kak. oke, dari apa ya, dari lahir, maksudnya dari lahir. Yes. Aku perkenalkan, nama aku Muhammad Hilal, aku lahir di Bandung 3 Agustus tahun 92, menempuh pendidikan di S1 olahraga di STKIP Pasundan Cimahi, dan Wow. sempat jadi trainer di tempat gym juga, sempat ya namanya berliku-liku nyari kerjaan, dan sampai akhirnya ternyata aku jadi model. Nah di situ yang mau aku berbagi Hmm. hal yang mau aku ceritain. Wah, luar biasa sekali nih. Jadi perkenalannya mungkin tadi teman-teman yang belum tahu di episode 17 nih Kak, kita udah masuk ke episode 17 dengan ya perjalanan episode dari awal lah ya kita merintis Kak. Jadi Kak Hilal ini kita sekali lagi thank you so much udah di episode 17 bisa menemani teman-teman di rumah. Dan hari ini mau ngebahas tentang perjalanan progres hidupnya dari Kak Hilal atau bisa kita sebut dengan Muhammad Hilal ya, Gila, Pak oke. nama lengkapnya. Dan juga kakak Hilal ini nih salah satu selain model juga multi talenta ya. Jadi teman-teman bisa nanya langsung di question kita di live ini dan bisa di DM di Instagramnya Oke. Kak Hilal dan juga @MrGlobalJawaBarat. Oke Kak Hilal, Oke. mungkin uh, bisa dimulai untuk kekepoan Pigeon Lovers dan kekepoan Theo juga nih tentang progresnya Hmm. bisa masuk ke model tuh gimana dan lika-likunya pasti kan ada trouble hidup, ada sukacita dan duka cita di Bener. dalamnya Kak. Bener banget. Oke, luar biasa. Dulu, kita langsung aja ya. Jadi dulu aku dari Makasih. kuliah itu, badan aku tuh nggak kayak gini. Aku gendut, jerawatan, sampai ke punggung-punggung, dan badan aku pun ya jauh lah dari kata model ya. Terus Ya. ketika aku setelah lulus, aku
aku jadi personal trainer di tempat gym. Aku mulai gimana cara buat pola hidup sehat, gimana. Karena aku pengen sehat, karena waktu itu tuh walaupun aku jurusan olahraga, tapi tetap aku nggak ngejaga hal-hal kayak makanan gitu, kayak pola tidur yang Oke. aku tuh jadi kebanyakannya sebenarnya jadi gampang sakit gitu loh. Setelah aku keluar kuliah, udah Ya. lulus, aku baru mulai menerapkan pola hidup sehat aku ini. Aku sempat jadi trainer di tempat gym. Setelah itu, ketika aku mulai trainer di tempat gym, aku mulai ngerasa kayak aku ya namanya orang ya kalau kerja tuh cocok nggak Iya. cocok gitu. Dan jadi aku ngundurin diri untuk jadi personal trainer dan aku nyoba Wah. buat kerja di luar bidang olahraga aku tuh. Di situ aku Wow. sempet nggak dapat kerja terus nih, sampai nggak pernah dapat kerja, sampai badan aku pun tetap aku olah terus dan Hmm. aku diajakin buat photoshoot gitu. Aku nggak kepikiran banget buat jadi model. Aku ngerasa di modeling ini tuh kayak Ya. sebuah bonus yang aku Hmm. ketika aku mau di dunia bidang olahragaku tuh untuk Ya. untuk mengolah tubuh aku. Jadi model itu tuh sekedar nggak sengaja ya gitu, karena aku nungguin kerjaan yang udah pasti gitu, yang buat aku tuh kerjaan yang Hmm. pasti itu adalah kerjaan yang setiap bulan aku pasti akan dapat Iya. income. Betul. Dari situ aku dapat kayak nggak sengaja buat kayak foto katalog Hmm. gitu, karena orang lain mulai Wow. ngelihat perubahan aku dong gitu. Eh, Progres. ngerasa kayak oh ini looknya look model deh, aku tuh di situ juga Ya. mulai masa sih gitu, karena aku nggak pede juga kan gitu. Eh, Setelah itu ya udahlah, aku jalanin aja dengan niat di dalam hati aku sampai dapat kerjaan Yes. ya. Kalau aku belum dapat kerjaan, Hmm. aku bakal di modeling terus gitu. Dan akhirnya Oke. Allah berkata lain dan tetap Yes. aku di dunia modeling terus gitu. Walaupun aku nggak percaya dan Wow. masa sih ini akan jadi perjalanan aku di entertain gitu. Karena buat aku ngerasa aku orangnya tipikal yang nggak pede. Aku tuh nggak pede gitu. Oke. Tapi di situ aku harus belajar terus gitu. Setelah di modeling aku ya harus terus dan belajar terus. Progres badan aku rubah terus gitu. Terus kayak cara bicara aku gitu, dulu aku nggak ada aku kayak gini, aku tuh malu, aku tuh nggak mau ngadepin kamera kayak gini tuh, aku nggak akan bisa. Tapi di situ aku banyak pembelajaran dari Kak Arda, aku Yes. diajarin juga banyak hal Wah, banget luar pokoknya. biasa. Sampai ya ikut di Mister Global juga, dan Hmm. ya terus aja semakin berkembang dan semoga semakin kedepannya semakin membaik. Yang aku mau share nih, Yes. jangan terlalu insecure, jangan takut, karena orang tuh belum tentu akan melihat sedetail itu. Ketika kita ngerasa kita kekhawatiran kita, misalkan kita nggak pede atau kita nggak pede buat di foto atau video atau apakah itu, Yes. atau berjalan depan orang atau berbicara depan orang, sebenarnya nggak perlu. Selama kamu siap, kamu pasti bisa gitu. Wow. Jadi aku bisa nyimpulin tentang progres perjalanan Kak Hilal dan juga kayak kalau Iya, teman-teman tuh vision lovers jangan kayak kita don't believing you're talented. Jadi jangan nggak percaya sama kemampuan self diri kita betul sendiri. banget, Tapi betul banget. kita back to kita udah Allah udah kasih nih talented Hmm, setiap manusia. Jadi balik lagi kita yang harus on fire-in itu kita mau pakai nih untuk apa? Untuk talenta kita dipakai untuk pekerjaan, untuk hobi yang dan akhirnya bisa kayak bisa menjadi motivasi juga buat orang kayak Kahil tadi dan juga bisa menjadi berkah juga buat teman-teman. betul. Dan aku juga nggak nyangka aku bisa di modeling, dan ya terus aja berkecimpung di entertain yang mungkin aku Wow. mikir nggak akan lama. Mungkin aku Yes. setelah dapat kerja ya udah gitu, ini cuman Allah Hmm. kasih rezeki aja kok, karena selama itu aku Yes. nggak punya uang atau apa kan, Oke. ya mungkin hanya sementara aja. Ternyata aku malah berkelanjutan dan terus gitu. Wah, so excited. Jadi menarik nih Kak tentang insecure Kak Hilal bagiin ke Theo dan Oke. teman-teman Pigeon Lovers di rumah. Kita sempat bahas nih beberapa tentang about insecure self orang juga dari Mhm. beberapa episode. Banyak orang yang berpikir kayak membandingkan. Banyak kan zaman sekarang, apalagi young people untuk anak-anak muda di zaman sekarang itu berpikir
gue muda, gue belum bisa mempunyai jam terbang atau kualitas bagus sama orang-orang yang lebih di atas gue. Mereka selalu mempunyai sudut pandang dan opini yang seperti itu, Kak. Jadi Iya. mempunyai diri dia untuk not confident. Jadi Hmm. mungkin maybe overconfident juga ketika udah menemukan confident dalam self-nya itu. Tapi mungkin kakak bisa nggak kasih beberapa trik kakak untuk membagikan teman-teman nih di rumah cara membangun rasa confident gitu, misal kita insecure atau anything lah. Buat aku, pertama ngerubah mindset. Gimana cara ngerubah Yes. mindset? Gimana kalau Oke. kita buat nyampe ke situ biar sugesti kita itu memang jadi pede? Persiapkan semuanya. Semuanya persiapkan dari mulai. Apa sih kekurangan di diri kita? Apakah fisik kah? Apakah Yeah. apakah mental kita juga? Persiapkan semuanya. Ketika semua itu sudah siap, kita akan sampai ke mindset kita. Dan kita akan berpikir bahwa gue bisa lebih dari itu. Yes. Setuju kan? Wah, setuju banget, exactly. Setuju banget ya. Jadi hari ini nih Mindset dulu. benar-benar betul. Pola pikir ya, kita harus Pola pikir. mulai semua tuh Bener pola banget. pikir. Kalau kita sudah pesimis ya Kak Hilal ya, kalau kita anak muda itu udah punya sifat pesimis, ketika lu mempunyai yang tadi kita udah bahas tentang kayak misalnya kakak dalam dunia modelnya atau dengan dari cabang olahraga yang misalnya mempunyai kelebihan, jadi nggak Betul. bisa menunjukkan karya itu buat orang. Nah, Jadinya itu. berpikir betul, jadi kayak aduh gue nggak bisa, dan ya kalau lu nggak bisa dan lu selalu membandingkan ke orang, kapan lu mau maju guys gitu. Nah, itu betul banget. Jangan pernah membanding-bandingkan. Intinya ketika kita berkarya dan karya kita dihujat atau dihina semacam jenis itu, bodoh amat, udah biarin aja. Yang penting kita terus berkarya, dan ingat, tetap kita pun harus sadar apa yang kita kerjakan ini apa gitu loh. Harus benar-benar memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, minimal untuk diri sendiri. Jadi versi terbaik dari diri sendiri pokoknya. Nah, tapi tentang Kak Hilal nih, ngebahas tentang kayak pasti banyak cibiran, haters gitu kan. Iya, apa untuk dalam Theo mau nanya ke Kak Hilal, kira-kira bagaimana cara Kak Hilal tuh pernah nggak, maksudnya kayak bukan bagaimana cara, tapi pernah nggak menjalani proses hidup itu, apa what's your problem yang benar-benar bikin bad banget nih sampai benar-benar not action, kayak gue nggak mau lagi untuk action melanjutkan karya gue, pernah nggak di posisi titik lemah itu Kak? Pernah. Kayak udah don't give up lah. Ya pernah, aku pernah ngalamin di posisi itu. Aku ketika omongan dari orang masuk ke mindset aku, ke sugesti aku, jadi aku di situ ngerasa udahlah, gue nyerah gitu. Aku pernah ngerasa di posisi itu ketika ada omongan-omongan orang yang ya ngerasa oh iya deh, kayaknya aku kayak gitu deh gitu. Dan di situ kayak udah deh ngedown gitu. Tapi terkadang jiwanya tuh suka pengen jadi kayak oh nggak bisa sampai sini, harus semangat lagi, harus bangkit lagi. Apa yang omongan orang itu beli gimana caranya? Ya, bener kan? Bener, jadi menunjukkan kualitas kakak ya, maksudnya. Nah, untuk one day Kak Hilal, aku dan teman pigeon lovers di rumah dihina atau kayak dicibir, nggak dianggap, tapi betul, punya self branding yang dibangun, menjadikan kepercayaan diri untuk bisa membuktikan bahwa ini lo gue, orang yang dulu pernah lu nggak anggap, orang yang pernah lu cibir, dan kita bisa membuktikan bukan hanya kepada orang-orang tersebut, tapi membuktikan bahwa diri kita itu balik lagi ke tema Ramadan juga, di nuansa Ramadan ini, bahwa Tuhan atau Allah bekerja di hidup kita. Nah betul, semesta bekerja juga untuk kita. Selama kita ngerjain, selama kita istikharah, pasti ada jalan. Amin. Luar biasa. Kak Hilal nih, aku nih sempet kayaknya denger sama nyari tahu juga nih, Kak Hilal ini, teman-teman pigeon lovers yang mungkin belum tahu, Kak Hilal ini dia punya salah satu talenta terbaiknya, yaitu di cabang olahraga ya Kak Hilal ya.
Ayo apa, ayo. Salah satu cabang olahraganya ada yang tahu, teman-teman bisa komen di bawah ini. Aku dengar Kak Hilal ini pernah menjuarai entah juara 2 atau juara 3 di cabang olahraga karate, Kak. Apa benar, Kak? Iya, bener. Jadi emang aku tuh udah jadi atlet dari SMP. Wow. Ya, aku udah jadi atlet dari SMP sampai lulus kuliah. Ya itu walaupun aku kayak gitu, tetap pola hidup aku tuh sebenarnya nggak sehat juga gitu. Hmm. Eh ya emang dulu tuh sebenarnya pengen jadi atlet basket. Cuman kayak nggak kecapai aja gitu Benar. jadi atlet basket gitu. Ternyata aku nggak sengaja ikutan karate, rezekinya ada di karate. Gitu. Wow, tetap Sempet di olahraga ngejuarain sporty di juga ya. ya. Sempet prestasi terakhir aku di Porda 2014 di Bekasi juara 3. Terus setelah itu ke nasional juara 2 juga. Di Wow, sampai nasional tingkat sempet, nasional ya. Nasional juga alhamdulillah. Wah. Wow, luar biasa. Dan itu didapatkannya bukan dengan instan ya, Kak Hilal ya pastinya Oh ya. banget, Jadi ya instan. prosesnya bener-bener ya Banget. penuh dengan apa ya, ibaratnya kayak penuh dengan lika-liku lah ya. Banget. Wow, Karena jadi tapi enaknya tuh buat aku jadi ketika aku dulu ngerasa ketika aku jadi atlet dulu, ya. terus ketika aku sekarang menjadi di dunia modeling, itu tuh nggak beda jauh sebenarnya. Itu cuman ganti bidang doang dan aku tinggal ngomong motivasi diri aku lagi karena dulu sempat ya udah dilatih juga kan tentang mental, tentang gimana caranya untuk jadi juara gitu kan. Wow. Mentalnya itu ya, pertama mental ya, apalagi dunia sport and entertain. Kita back to entertain lagi, entertain dan sporty itu atau apapun semua bidang. Kalau kita nggak punya mental ya, Kak Hilal ya, bisa bagi teman-temannya juga sharing bahwa kita bakal ketinggalan, kita bakal jadi yang terbelakang. Betul. Mungkin juara. Pernah ada nggak, Kak? Gimana? Ya mungkin kita juara hari ini, tapi besok hari kita belum tentu juara kalau kita nggak punya mental yang benar-benar kuat gitu. Wah, tentang mental nih, about mental. Mental itu di mata seorang Kak Hilal tuh gimana, Jess? Mental itu di mata aku tuh gak cengeng intinya. Gak cengeng tuh dalam artian kamu nggak mundur gitu aja gitu. Apapun yang kamu hadapin, lanjut terus, pasti akan ada jalan keluarnya, pasti akan ada. So nice. Kalau Theo pribadi sama dengan Kak Hilal, tapi lebih kompleks ya, maksudnya kompleksin penambahan Hilal tadi lebih ke tahan banting kan, proses tahan banting, nggak boleh cengeng juga tuh kata Kak Hilal, teman-teman Pigeon Lovers, bener banget. Karena kalau cengeng kita balik lagi ke SD ya, ke anak-anak TK ya, kalau mentalnya nggak kuat. Selesai ya. Udah. Selesai. Wah, jadi nggak jarang banyak orang yang di sport terus lanjut ke entertain ya, bisa dihitung jari ya di Indonesia ataupun berapa. Tapi kayak what's your about dream Kak Hilal dari kecil itu sebenarnya emang pengen jadi olahraga pembasket tadi atau emang ada mimpi yang lain kayak anak-anak kebanyakan gitu Kak, kayak dokter atau apa? Aku tadinya pengen tetap jadi di atlet terus, tapi fisik aku itu udah nggak memumpuni sebetulnya. Kayak waktu itu pun pertandingan terakhir aku pun kayak udah ijab kabul aku. Jadi ketika oke deh ini pertandingan terakhir aku sesudah ini karena aku memang udah ngerasa nggak kuat ya gitu. Dan kebetulan ada temen juga yang nyampe meninggal juga gitu. Seremnya tuh itu karena faktor jantung kan. Di situ pun aku ngerasa oke, kalau aku sekarang menang aku selesai pokoknya. Dan kebetulan juga udah lulus kuliah, aku harus lebih memikirkan masa depan yang lebih relevan lagi. Nah, penuh dengan bukan gampang ya, bukan perkara gampang cuma skor terus selesai nih teman-teman Pigeon Lovers, tapi ada pengorbanan, harus ada yang dikorbankan juga tentunya, kayak kesehatan itu bisa jadi salah satu konsekuensi ya Kak ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi Kak Hilal ini dunia model ini, aku mau tahu dong Kak Hilal sama teman-teman Pigeon Lovers di rumah,
experience kakak, karya-karya apa aja yang kakak pernah lalui nih, atau di dunia entertain khususnya? Di dunia entertain, aku sempat juara Cardinal Awards, pernah juara 2 runner up ya. Terus aku di Mister Global pun top 5 Indonesia, dan hal lain mungkin lebih ke kerjaan aja ya. Kalau dibilang Oke. prestasi mungkin baru itu ya. Karena aku pun Ya, masih baru juga. masih terus Iya, berkembang lah ya, ya belajar masih berkembang terus. terus. Wah, jadi tadi yang aku suka nih dari Kahil tadi ngebahas tentang setiap proses perkembangan itu kan kakak mau belajar nih ya. Hmm, Kakak mau belajar, kakak mau gali potensi Kak Hilal bahwa ya I am Hilal, gue mau coba lagi nih. Apa kayak relasi, networking juga, dan juga apa betul. passion gitu. Jadi bukan karena Kak Hilal misalkan punya dia pinter di sport, hanya itu yang dia kembangkan, tapi dia cari lagi nih apa yang bisa Ya, digali gitu ya Kak. betul. Karena di dunia yang seperti sekarang ini, dunia ini sangat cepet Yes. banget ya. Kalau kita cuma belajar dari satu bidang doang, kita nggak akan maju. Kita tuh akan stuck di situ-situ aja gitu. Jadi kita harus sama seperti teknologi zaman sekarang, berinovasi terus. Ikutin zaman terus pokoknya. Apalagi kita dunianya dunia entertain juga kan. Yes. Nggak apa ya, nggak maksudnya apa ya, tetap satu bengkel lah istilahnya ya, Iya, satu bengkel, tapi gimana cara kita berterjun, ini ada di dunia model, ada di dunia hmm. misalkan ada di film, ada di photoshoot dan lain-lain, kan banyak cabang gitu. Wah, ada nggak kayak what's your favorite modeling di dunia atau di Indonesia yang menjadi motivation Kahila? Buat di dunia aja kali ya. Aku lebih seneng Yes. kayak Nick Batman. Aku suka Nick Batman. Kamu tahu Nick Batman? Oke. Tahu. Nick Batman tahu? Oke. Itu role So, model aku banget. Terus aku suka kayak Zac Efron, aku suka banget. oke, nice. Zac Efron, Oke, dia juga salah satu aktor juga. ya betul. Wow. Gak banyak sih, Jadi cuman itu bener-bener, aja. tapi terus maksudnya itu yang jadi dorongan juga kan pastinya Terus ya ya. jadi dorong. Salah satu gitu. Wah, keren-keren Kak. Tapi apa namanya, di bulan Ramadan ini nih, ada nggak kependingan atau prospek pekerjaan kakak nih yang lagi pengen dirilis tapi terhambat nih di karir kakak dan di proyek-proyek kakak nih untuk bulan pandemik seperti ini? Oh iya, ada banget. Bahkan kerjaan pun kan kayak lebih di pending kan udah banyak juga nih. Terus kayak aku pengen kayak bikin podcast. Aku bikin studio mini juga Wow, di rumah juga gitu. Mungkin wow, Theo so next cool. bisa aku undang juga nih buat ngobrol-ngobrol. Maybe. Oke. Wah, luar biasa, luar biasa. Iya, ya Podcast, lebih kayak podcast. gitu Lagi naik aja sih. daun, Kak. Banget nih Wah, podcast ini. Seru nih kayaknya. Ngobrolin seru apa ya kita karena ntar ya? mungkin tentang apa ya, anything lah, tentang hidup, tentang Hmm, sharing yang dalam mungkin ya, bisa jadi betul. impact juga nih buat orang nih. Tapi ngomongin podcast Kebetulan nih kan Theo Kak, juga director ya? gimana? Kebetulan Oh Theo juga iya, director ya? iya, Bisa ngedirect aku dong. iya, Oke, ditunggu betul. ya. Sekalian saling sama-sama belajar. Oke. Wow. Jadi broadcast itu tuh sekarang nih aku ngelihat banyak orang berpikir kayak broadcast itu Podcast, oke. visual. Ketika kita Mhm. ngomongin gambar visual, orang sudah tidak fokus karena yang kerja atau work from home, dia learning by apa yang bisa dia dengarkan itu Mhm. radio atau kan podcast ataupun yang bisa membangkitkan apa kenyamanan dia dan hormon untuk motivasinya dia dibanding kita Betul, menonton visual. betul, Karena betul, Kak Hilal mungkin kalau visual itu kan pertama efek di mata, radiasi, semua betul. kita harus hubungin ke situ. Jadi kayak Mhm. Kak Hilal nih suka dengan podcast dan teman-teman Lovers, menurut Theo sih menarik banget untuk di Banget. up gitu. Banyak Wow. bahasan dan apapun bebas di dalam podcast itu sebetulnya. Wow, menarik, menarik, menarik. Wah, tadi udah ngomongin motivasi juga, Sip. teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya nih secara dalam, maksudnya dalam apapun itu ya, tentang Iya. uh, talenta, tentang perjuangan apa namanya karir tentang Kahilal, bisa langsung DM ke Kahilal ataupun ke Mister Global Jawa Barat. Nanti bakal Iya, dijawab langsung aja. langsung nih sama model kita satu ini. Mantap, mantap.
Tapi tadi kan kakak bilang terhalang nih. Kalau Theo mau tahu nih, sebelum before after kakak sebelum pandemik ini ataupun Theo, misalnya kakak nih udah punya kelebihan misalnya main musik, tapi karena pandemik ini kakak jadi bisa belajar, misalkan kakak belajar tentang hal lain yang akhirnya nambah nih satu talent dalam diri kakak, itu ada nggak kak? Oh, aku lebih ke kayak seneng baca buku aja kalau sekarang tuh. Lebih kayak karena aku kebetulan suka novel juga. Aku seneng cerita-cerita Wah, fiksi juga. wah luar Melo banget biasa, ya. luar Enggak biasa. deh. Enggak, itu penting karena Penting. apa namanya, menghilangkan stres juga ya kak. Iya, Astaga, fiksi ya, novel fiksi. fiksi. Dan Fiksinya ini yang novel genre. yang ini yang lagi aku baca sekarang. Oke, about mungkin nggak Senogumira kebaca Aji ya di Darma. sini. Oh, Senogumira. Itu adalah Oke. salah satu dosen aku juga, Wih, penulisnya. serius. Wih, kayaknya Baru aja nyambung aku nih. habis bimbingan sama dia, Pak Seno. Oh gitu. Oh, Luar Pak Seno. biasa. Salah satu rektorat juga Pak Seno itu, Oh, banyak rektorat juga. karya-karya. Dia juga Aku seneng rektorat di banget salah karya dia. satu. Wah, Seneng dia banget karya dia. dia intelektual cara menulisnya itu tuh bukan hanya menginspirasi tapi membuat kita tuh bisa mengaplikasikannya ya Kak Hilal. Aku baca bukunya aja kayak aku masuk di situ dan aku pemerannya gitu. Wow. Jadi kita kayak wah, kita aktornya, kita aktrisnya yang ada di dalam Gitu. story tersebut. Kebetulan seneng dunia acting juga kan gitu. Oh, luar biasa ya. Talent juga di dunia acting, modeling juga, one packaging lah ya. Wow, luar biasa. Wah, jadi senang baca nih udah lama juga nih atau emang baru-baru ini? Enggak udah lama kok. Kalau baca tuh dari lulus kuliah deh aku baru mulai suka baca-baca novel. Wow, novel, karena kalau misalkan Kak Hilal maksudnya suka hobi baca, banyak kan anak-anak Indonesia juga malas baca ya, malas banget untuk membaca. Kebudayaan mungkin sekarang membaca. bacanya lebih ke sosmed kali ya. Janganlah, nanti jadi ya dilakukannya hal positif Kak, jangan yang negatif. Wah. Nah, terus Kak Hilal nih untuk punya planning yang akan mau dibuat nggak kalau misal bukan planning, setelah pandemik ini nih, apa hal pertama yang bakal Kak Hilal lakuin? Kerjaan kali ya. Wow. Nyelesain kerjaan-kerjaan yang kemarin pasti. di pending lah. Pasti itu dulu yang utama kan. Harus dilanjutin dulu nih Kak Hilal. Harus dilanjutin dulu nih. Ada yang belum beres juga. Aduh. Astaga. Tapi ini selamat bergabung juga nih Kak Hilal buat teman-teman Pigeon Lovers juga yang baru bergabung. Oh iya, bisa selamat bergabung. Kak Hilal sapa. Wah, bisa langsung jadi aja, ayo tanyain aja. Halo, mau tanya apa? Selamat bergabung untuk. Wah, Kak Hilal, hobi lain dong selain yang tadi udah dibagiin ke teman-teman Pigeon Lovers, atau ada talenta terpendam nih dalam diri Kak Hilal? Apa ya? Bakat hobi terpendam lain apa ya? Aku ya. tuh, aku lebih seneng olahraga, baca buku. Kalau enggak main games ya. Kalau yang pada umumnya aja sih sebenarnya, gitu-gitu aja. Wah, pada umumnya. Tapi kalau Theo mau singgung nih, misalkan nih kakak kan suka baca buku fiksi nih dan suka jadi talent juga nih ya, bermain di dunia peran. Kira-kira kalau kita buat cerita, misalkan ada satu laki-laki pemuda, dia adalah seorang pemuda yang hobinya basket dan dia juga suka modeling dan dia mempunyai motivasi untuk membuat dirinya itu kayak berdampak impact buat orang. Si tokoh pemeran laki-lakinya, ibaratnya kita bisa sebut dengan inisial H. Tokoh ini dia pemain basket, basket, seolah-olah nggak tahu aja gitu. Jadi pemain basket. Bentar, aku nggak tahu dulu deh kayaknya. Aku nggak tahu dulu deh ceritanya. Iya. Aku pura-pura nggak tahu dulu kali ya. Oh iya, di setting dulu ya. Astaga. Terus tokoh ini suka basket, dia
apa namanya down nih karena mungkin banyak tuntutan di hidupnya dari keluarganya, dari lingkungannya untuk merubah dia, lu harus kayak gini, lu harus kayak gini. Akhirnya dari passion yang dia udah punya basket, dia bisa modeling, dia down dan akhirnya mungkin dia mempunyai sisi hobi baca yang bisa ibaratnya membuat diri dia bisa lebih oke. Belajar tentang edukasi kehidupan tuh dengan membaca banyak buku gitu. Kira-kira kalau Theo kasih cerita seperti itu, kakak mau bawanya ke genre tambahannya itu mau romantisin atau gimana nih guys? Suara, nggak ada suara. Oh iya, halo tes. Oke. Kira-kira mau kira-kira dari cerita yang tadi itu, genrenya? Iya. Kira-kira mau ditambahin genrenya? Kan itu motivasi tuh. Kira-kira kalau dari diri Kak Hil sendiri mau ditambahin genre apa nih? Dari cerita motivasi tersebut, misalkan dia down akhirnya berjuang. Latar belakangnya pemain basket gitu. Lebih ke genre action nggak mungkin ya. Ya lebih ke genre ke motivasi lah. Bagaimana cara biar dia bangkit, tapi semuanya tetap kejalanin gitu loh. Bahkan mungkin kalau bisa dia bisa menghidupi keluarga dia dari hobinya dia. Yes. Mencukupkan dan menghidupkan, betul, setuju banget. Betul. Wah. Jadi benar-benar apa ya namanya punya impact juga dan apa namanya banyak sekarang nih banyak film motivasi ya mungkin Kak yang beberapa orang buat berpikir kayak film pasar sekarang kan cinta-cintaan itu kayak cuman targetnya pasar doang kan, tapi nggak ada pesan, nggak ada makna yang terkandung di dalam suatu film itu atau suatu karya itu Kak. Wow. Jadi mungkin hobi baca kakak ini di bulan pandemik seperti ini bisa jadi satu potensi juga ya Kak ya. Jadi penulis. Amin. Bisa aku pengen jadi, banget sebenarnya jadi penulis, cuman aku nggak punya tim deh. Kayaknya aku butuh tim deh buat. Kayaknya harus ya. Kayaknya next harus collab ya untuk untuk ini project selanjutnya. Wow, menarik ya. Anak muda berbakat sekali ya Kak Hilal ya. Wow. Amin, insyaallah. Amin. Tapi tetap kita walaupun teman-teman Binge Lovers tuh kayak Kak Hilal, kayak teman-teman bahwa kalian punya mimpi, jangan berpikir untuk kayak kalian nggak bisa mengaktifkan mimpi tersebut, tapi kalian ketika berpikir punya mimpi, kalian harus mau tersakiti, kalian harus mau berkorban. Karena kalau kalian nggak punya itu semua, kalian nggak punya mental yang sekuat baja atau sekuat timah lah ibaratnya. Wow. Jadi Kak Hilal nih mungkin bisa nih kita kasih question dari teman-teman Pigeon Lovers yang mau nanya-nanya lebih akrab lagi nih sama Kak Hilal nih, Kak Hilal. Ya, silakan langsung tanya aja. Tentang apapun, pokoknya fokus yang fokusnya tuh lebih ke motivasi dan lain-lain mungkin. Yuk tanyain aja. Wow. Satu lagi nih, mau kepo terus nih. Rasanya kan baru bintang tamu ya, hari ini spesial ya Kak Hilal ya. Jadi Theo mau nanya lagi, banyak kan nanya ya di reporter. Ya nggak apa-apa lah. Astaga. jadi apa namanya? Fase yang paling membuat diri Kak Hilal bahagia itu di fase yang seperti apa? Mendapatkan apa gitu Kak? Fase yang membuat Kak Hilal kayak apa? Apa kayak mendapatkan suatu mungkin menang lomba catwalk atau apa gitu yang paling nggak bisa dilupakan sama seorang Kak Hilal. Terakhir kemarin aku seneng banget bisa show bawain bajunya Ivan Gunawan. Itu mimpi aku banget juga sebenarnya. Aku bisa show bawain baju beliau dan di deretan sama orang-orang yang keren-keren lah ibaratnya, yang lebih top banget. Yang luar biasa. Yang luar biasa banget gitu. Wow, menang. Jadi dapat kesempatan untuk bisa memakai rancangan dari Ivan Gunawan juga nih teman-teman Pigeon Lovers di rumah. Jadi benar-benar itu di mana Kak lokasinya Kak?
Itu di Jakarta. Hmm. Aduh, aku lupa lagi nama itunya. Pokoknya tema Kak Ivan tuh Bongiorno 2020. Ada di YouTube, pokoknya bisa dicek aja. Oke, untuk teman-teman bisa Bonjour. dicek nih kalau yang mau lihat Kahilal nih. Wow, luar biasa Kak. Jadi modeling di dunia sport ini Kakak nggak bisa terlepas ya dari dua itu ya dari dulu ya. Iya, banget. Kalau olahraga tuh udah kayak mendarah daging aja gitu. Apapun yang aku lakuin, walaupun intensitasnya tidak seperti dulu, aku tetap ngelakuin. Wah, luar biasa. Terus selanjutnya nih teman-teman Pigeon Lovers, tadi kan udah model nih teman-teman Pigeon Lovers di rumah. Sekarang Theo mau bongkar-bongkar mengenai dunia keaktoran, anjas. Wih, Dunia keaktoran dari Kahila. Jadi dunia aktor. Wah, aktor ya. Aktor itu apa di mata Kahila? Kalau tadi kan kita udah ngebahas tentang model, sekarang aktor. aktor tuh ya profesi. Yes. Aktor tuh ya profesi. Kalau acting kali ya. Kalau acting buat aku itu ada jujur. Ya. Ya, gimana caranya kita jujur sama diri kita sendiri bahwa kita sedang keluar dari diri kita sendiri ya dalam keadaan jujur gitu. Acting itu buat aku tuh apa ya? Kayak semacam apa sih terapi diri loh kalau buat aku itu. Ketika kita bisa diizinkan untuk menjadi orang lain. Gitu. Jujur intinya. Buat aku acting itu. Jujur. Dan aku pun sampai saat ini masih belajar karena buat aku nggak gampang untuk keluar dari diri kita sendiri itu. Mungkin kalau sekedar buat kayak acting yang di pasaran ya mungkin spontan pun jadi ya, tapi kalau udah kayak di dunia perfilman, oh buat aku oh ternyata kayak gini ya, nggak gampang gitu. Sangat berat sekali ya. Berat ya. Harus berat banget, jadi harus ya jatuh bangun lah balik lagi untuk dunia aktor ini. Wow, jadi kalau Kak Hilal nanggepin teman-teman muda sekarang nih ya, seolah kita udah tua ya, padahal kita juga masih muda. Maksudnya untuk muda sekarang, banyak kan anak-anak muda yang zaman sekarang sama entertain tahun lalu, bukan tahun lalu, zaman dulu, itu zaman dulu kan lebih ke disiplin hidup, komitmen, sama kualitas. Itu tuh 3 poin itu penting banget ya, 3 poin itu. Tapi sekarang itu banyak anak-anak yang look face, terus cool, ganteng, cantik, action. Jadi itu tanggapan kakak tuh gimana nih dari seorang Kailal? Theo mau denger untuk perbedaan itu kak. Kalau buat aku sih, kalau yang kayak gitu tuh emang nggak fair juga iya ya kadang, karena memang mereka tuh kayak director lebih ke gimana buat jualan banyak gitu loh. Yang penting si orangnya walaupun mau terlambat, mau apa, yang penting dia punya followers dan dia punya nama, action jadi udah. Jadi aku lebih kurang support aja sebenarnya gitu. Aku lebih menghargai orang yang biasa-biasa aja, tapi dia konsisten dan mau belajar terus gitu loh. Gak sekedar modal tampang doang. Karena tampang bisa dipoles, tapi kualitas dan tadi kejujuran yang Kak Hilal bilang itu 1:1000 susah didapatkan. Betul banget, nah itu banget. Sama satu lagi mungkin ini ya kak, back to attitude. Back to attitude, nah ya, penting banget pokoknya. Aku juga paling gak suka orang yang bad attitude banget. Kayak contoh hal kecil kayak terlambat, kayak sikap gitu. Itu sangat mempengaruhi banget. Kalau udah attitude-nya bad, aku bakal ngelihat bad aja semuanya udah. Udah seluruhnya udah ini ya, bad banget ya. Karena kasihan ada orang yang good attitude walaupun dia terkesan bukan kurang baik ya, bukan jelek juga ya. Sebenarnya mereka yang harus kita tolong tuh mereka gitu loh, dibanding orang yang udah ngerasa punya tampang bad attitude juga gitu. Itu aku kurang support banget sebenarnya.
Setuju banget Kak. Karena kalau kita udah bad attitude dan tadi sombong ya, mempunyai nggak maksudnya Hmm, nggak jujur dan dia punya diri jiwa sombong, itu tuh ya ibaratnya Allah bakal bakal ambil secepat dia mau ambil kita tuh gampang. nah betul. Popularitas kita diambil secepatnya. Keegoan kita tentang popularitas pengen belagu sama orang, Allah tuh bisa cabut. Jadi lu bergantung tetap karir tapi tetap mengandalkan Allah, mengandalkan Tuhan nomor satu. Benar banget. Jangan lupain. Karena banyak orang sekarang dia ini ya Kak ya, bergantung Hmm, sama apa? Bergantung sama popularitasnya, jabatan di nah, kantornya, kualitas nah, hidupnya gue siapa. Tapi dia dia nothing, dia kayak iya, lupain si pacarnya dia, si sahabatnya dia, yaitu Tuhan nah atau betul, Allah yang betul, betul. bener-bener family-nya dia. Iya, benar banget. Jadi wah, jadi aku berharap nih untuk teman-teman Visionovers di rumah nih, dari Kak Hilal udah kasih motivasi, banyak ya Kak ya, impact dampak yang bisa kalian petik nih dari motivasinya Banyak dan banget. sharingnya Kak Hilal nih, Maupun teman-teman aku pun Visionovers. harusnya lebih banyak belajar lagi dari kalian juga. Betul, Dan kita jangan saling, pernah cepat puas. betul. Oke, terus apa ya, jangan cepat puas dan berbagi. Ketika kalian punya ilmu, kalian pinter model, pinter olahraga, pinter musik, ataupun pinter dengan bidang-bidangnya, jangan pelit untuk membagi ilmu kalian ke orang-orang. Betul. Pokoknya jangan Karena, pernah pelit. Pokoknya belum tentu kok orang itu bisa bawa ilmunya itu kok gitu. Pokoknya kalau betul, punya bumbu rahasia apa, aku tuh sebenarnya nggak punya bumbu rahasia juga ya. Makanya ketika orang yes. nanya ini gimana itu gimana, ya aku kasih tahu aja karena dia pun belum tentu bisa bawanya juga kok gitu. Aku pun mendapatkannya butuh waktu. Ya demikian pun dia gitu. Betul, luar biasa. Jadi sama seperti Allah kasih kita berkat, kita kasih berkat, kita bagiin amal kita yang kita punya berlebihan Bener, ke orang lain. Dan itu bener. akan ditambahkan berkali-kali lipat berkah dan berkatnya sama Oh Tuhan. iya, aku mau ngasih contoh deh, kayak misalkan Yes, aku kan Kak. kuliah Boleh, jurusan boleh. olahraga, bener kan? Wow. Dan aku tuh harusnya jadi guru juga kan? Terus Wow. aku malah di dunia entertain kan? Gak nyambung kan? Yes. Terus S1 Yes. But, olahraganya itu mau diapain tuh? mm-mm. Amalkan aja gitu. Karena Oke, betul tuh. Itu ilmu itu bisa lebih keren diamalkan. ketika kita bisa diamalkan dibanding kita jadiin uang kan? Gitu. Yes. Impact-nya tuh besar, jadi dampaknya Iya. besar. Mungkin ayo Hmm. teman-teman Pigeon Lovers nih, bintang tamu di episode ke-17 ini bersama Muhammad Hilal bisa kasih nih respon-respon pertanyaan. Mungkin ada Uh-huh. beberapa pertanyaan yang masuk Kak, sebentar. Coba. Kita bisa bacain dari yang awal teman-teman. Pertanyaan bisa kasih pertanyaan. Oke, selamat buat yang baru bergabung. Oke, kita akan open question lagi hari ini. Sebentar lagi kita mau buka puasa ya Kak Hilal ya, jam 6 ya kita Oh buka iya, puasa. iya. Selamat bergabung buat yang baru bergabung teman-teman. Dan nanti di akhir bulan Kak Hilal kita akan ada giveaway nih Kak. Wih, seru banget giveaway apa nih? Boleh ikutan nggak nih? Jadi boleh, jadi setiap bintang tamu yang diundang itu boleh Hah? sumbang satu pertanyaan untuk kita Oh, kumpulkan bagi semua teman-teman pigeon di Indonesia oke. gitu. Wah, kayaknya aku Dan harus yang mulai rajin-rajin lihat live nih. harus pantengin live juga, dan nanti kita akan mau ngadain namanya Mister, atau bisa disebut kayak secara Mister Awards gitu di Indonesia, dan kita sebagai tuan rumahnya dari Mister Global Jawa Barat. Nice. Seru Jadi bukan banget ya. hanya, jadi kita memberikan ini bukan ketika orang berpikir oke, yang juara 1, 2, 3 aja yang menang, tapi untuk orang-orang finalis yang emang tereksplos, kita akan eksplos mereka semua untuk semua masyarakat bisa mengenal karakternya masing-masing. Ide-ide yang sangat menarik banget ya. Sebentar aku mau Jadi, nyapa dulu. Halo Ko Hendrik, apa boleh sih. kabar? Aku Selamat kabarnya bergabung baik aja. Ko Hendrik gimana? Oke, dilanjut aja. Wow.
Ada satu pertanyaan nih Kak ya sebelum kita menutup Apaan? hari ini, episode hari ini. One question for Hmm? mata Najwa loh ini. Mana? Jadi eh, motivasi terbesar apa di hidup kakak? Siapa yang memotivasi kakak gitu? Selain orang tua ya kak ya, kalau orang tua udah harga mati Mhm. gitu, Mhm. nggak bisa diganggu gugat. Apa motivasi Mhm. dalam diri Kak Hilal tuh apa? Motivasi, maksudnya siapa yang Iya, selain orang tua? iya betul. Siapa yang motivasi selain orang tua? Sahabat Nah, maybe. nggak jauh sebenarnya. Yang memotivasi kita itu hanya diri kita sendiri dan menjadi versi terbaik untuk menjadi diri kita sendiri dari sebelumnya. So cool nih, nice nih. Karena orang tua dan lain-lain itu hanya mensupport ya, tapi back to self. Support, back to. Jadi Sebenarnya semua balik lagi balik ke lagi. kita intinya. Betul. Jadi benar-benar Siapa yang akan mengangkat harkat derajat kita kalau bukan diri kita sendiri kan? yes, exactly. Good. Tetap benar-benar pokoknya di bulan Ramadan ini Kak Hilal uh, bisa membagai berkah dan juga motivasi untuk orang sekitarnya Kak Amin. Hilal. Jadi dampak juga menjadi Amin. tetap tetap dekat sama Allah, bangun hubungan sama Allah dan keluarga juga di rumah, sehat semua dan tetap satu lagi untuk motivasi dari Kak Hilal ini tetap apapun yang kita lakukan tetap kita berserah dan tetap menjadi pribadi yang rendah hati teman-teman. Betul, rendah hati harus banget pokoknya. Betul. Jadi terima kasih nih untuk Kak Hilal nih sambil menunggu pertanyaan masuk untuk selesai live. Theo mau ngucapin thank you banget nih sekali lagi nih yang gak terhingga Iya, nih aku sama juga Kak thank you Hilal. banget sama Theo. Luar Kayaknya next kita biasa. harus collab bareng deh. Siap, harus Kak. Jadi nanti Kak Hilal juga bisa nanti jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk nanti ke Instagram Mr. Global Jawa Barat. Oke, siap. Iya. Oke Kak, hari ini kita sudah selesai dengan episode yang benar-benar sangat memberi inspirasi buat Theo dan juga teman-teman Pigeon Lovers di rumah. Thank you juga buat keluarga besar kita Pigeon Lovers yang bergabung di episode khusus Muhammad Hilal di episode ke-17, seorang model dan juga aktor. Dan nanti kita akan ketemu lain kesempatan ya Kak ya. Amin, insya Allah. Kita akan ketemu lain kesempatan dan selalu jaga kesehatan kalian di pandemi seperti ini. Jaga diri kalian dan sukses juga buat Kak Hilal ya. Thank you. Amin. Theo juga dan keluarga besar official Mr. Global. Amin. Jawa Barat. Kita salam hormat dari Mr. Global Jawa Barat semuanya ke Kak Hilal. Luar biasa. And see you and Allah bless you. Thank you.